Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafiq Kurniawan Putra dari Prodi Ilmu Politik 2018 MM 2018 13 0011. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang usul inisiatif legislatif dan eksekutif. Keberadaan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tersirat dalam alinea keempat pembukaan serta pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, dalam bab ke-7 Undang-Undang 1945 diatur mengenai sunan, tugas, serta kewenangan dari lembaga DPR. Pada pasal 21I ayat 1 Undang-Undang 1945 menetapkan bahwa anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan rancangan undang-undang. Hak ini pada dasarnya merupakan hak inisiatif DPR dalam pembentukan undang-undang. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, DPR dilengkapi dengan hak tertentu yang mana diatur dalam pasal 8 Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor 10 tahun 1983. Hak dari DPR tersebut ialah: pertama, hak meminta keterangan pada presiden, dan yang kedua, hak mengadakan penyelidikan, dan yang ketiga, hak mengadakan perubahan atas rancangan undang-undang, dan yang keempat, hak mengajukan pernyataan pendapat, yang kelima, hak mengajukan atau menganjurkan seseorang jika ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan, dan yang keenam, hak mengajukan rancangan undang-undang usul inisiatif. Tugas pokok DPR adalah membentuk undang-undang bersama dengan presiden yang diterapkan dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang 1945. Nampaknya, tugas ini bukan merupakan suatu pekerjaan yang mudah, sehingga pemerintah Indonesia masih memberlakukan beberapa peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda. Secara formal, membentuk undang-undang pada hakikatnya merupakan suatu keputusan untuk membentuk undang-undang yang dilakukan oleh satu atau beberapa badan yang berwenang secara bersama-sama sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Undang-Undang 1945 merumuskan bahwa penuangan kebijaksanaan umum dalam bentuk undang-undang diwujudkan dalam kerjasama antara Presiden dan DPR. Bentuk kerjasama yang diberikan oleh DPR dalam hal ini adalah memberikan persetujuan. Dalam melaksanakan fungsi legislatifnya tersebut, DPR adalah salah satu hak lembaga yang paling mendasar untuk mengajukan rancangan undang-undang yang akan diproses menjadi undang-undang, dapat berasal dari presiden atau pemerintah atau merupakan usul inisiatif DPR. Dengan demikian, presiden atau pemerintah dan DPR mempunyai hak yang sama dalam mengusulkan suatu rancangan undang-undang. Ternyata, sejarah kenegaraan Indonesia menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi legislatif sebagian besar berasal dari presiden atau pemerintah. Nah, kondisi ini dapat kita lihat dari produk legislatif yang dihasilkan dalam masa berlakunya 3 undang-undang dasar di negara Republik Indonesia ini. Hal ini mungkin menyebabkan lembaga DPR banyak mendapat sorotan masyarakat, sehingga dianggap sebagai lembaga stempel dari pihak pemerintah.
Fungsi legislatif secara umum dikenal sebagai fungsi untuk menetapkan undang-undang, sekaligus berkaitan dengan lembaga pembentuknya. Lembaga pembentuk tersebut yang dirumuskan dalam yang pertama dalam pasal 5 ayat 1 menetapkan bahwa presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Yang kedua, pada pasal 20 ayat 1 dan 2 yang menegaskan bahwa tiap-tiap undang-undang yang menghendaki persetujuan dari DPR, dan jika suatu rancangan undang-undang tersebut tidak dapat diajukan kembali dalam persidangan DPR pada masa itu. Dan yang ketiga, pasal 21 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa anggota-anggota DPR berhak mengajukan rancangan undang-undang. Jika rancangan itu telah disetujui oleh DPR tetapi tidak disahkan oleh presiden, maka rancangan itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. Karena adanya fungsi ini menunjukkan bahwa negara yang melaksanakannya merupakan negara demokratis dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan. Hak inisiatif DPR dalam pembentukan undang-undang diatur secara jelas dalam pasal 21 ayat 1 Undang-Undang 1945. Kemudian diatur secara rinci dalam pasal 33. Meskipun Undang-Undang 1945 dan peraturan pelaksanaannya telah memberi jaminan yuridis mengenai hak inisiatif DPR dalam pembentukan undang-undang, akan tetapi data yang ada pembuktian bahwa fungsi legislatif nampaknya cenderung lebih pada pemerintahan presiden. Dalam masa Orde Baru, DPR pada saat-saat tertentu turut mendukung usul-usulan di luar hak inisiatif seperti usul pertanyaan tersebut solusi serta Ramadan yang sifatnya rutin. Kondisi ini memberikan peluang pada masyarakat untuk membedakan penilaian negatif bahwa DPR selama ini kurang mampu melaksanakan fungsinya secara maksimal. Sebenarnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi ini, sehingga tidak seluruh kesalahan berada pada pihak anggota DPR. 3 kemungkinan yang diperkirakan menghambat pelaksanaan fungsi para anggota DPR secara maksimal yaitu kemungkinan tersebut adalah: yang pertama, peraturan tata tertib DPR Republik Indonesia menetapkan bahwa suatu prosedur yang cukup panjang mengenai cara pengajuan suatu rancangan undang-undang usul inisiatif DPR. Hal tersebut diatur dalam pasal 33 yang sampai dengan berikut. Yang pertama, yang sedikitnya 20 anggota DPR yang terdiri lebih dari satu fraksi mengajukan usul inisiatif rancangan undang-undang secara tertulis kepada pimpinan Dewan yang disertai dengan daftar nama pengusul, tanda tangan, dan nama fraksi masing-masing. Yang B, atau yang kedua, setelah diterima oleh pimpinan Dewan, selanjutnya akan diberitahukan dan dibagikan kepada seluruh anggota pada sidang paripurna. Yang ketiga atau C, dalam rapat musyawarah kepada para pengusul diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan mengenai usul rancangan undang-undang tersebut. Yang D, yang keempat, setelah para anggota fraksi memberikan tanggapannya atas penjelasan pengusul, maka dalam sidang paripurna kemudian diputuskan apakah usul diterima atau tidak. Apabila sebelum rapat paripurna jumlah pengusul berkurang dari 20, maka harus dilengkapi menjadi 20 dengan nama, tanda tangan, serta nama fraksinya.
Nah, dalam hal jumlah 20 tersebut tidak terpenuhi, maka usul inisiatif menjadi batal. Dan poin yang apabila usul inisiatif diterima dalam rapat paripurna, maka kepada komisi gabungan komisi panitia khusus yang ditunjuk ditugaskan untuk membahas dan menyempurnakan rancangan undang-undang tersebut. Yang F selanjutnya, rancangan disampaikan kepada presiden disertai surat pengantar berisi permintaan agar presiden menunjuk menteri yang akan mewakili pemerintah untuk membahasnya bersama DPR yang akan berlangsung dalam 4 tingkatan pembicaraan. Dan poin yang ke-G, rancangan undang-undang usul inisiatif DPR yang telah disetujui dalam pembicaraan tingkat 4 kemudian disampaikan kepada presiden oleh pimpinan DPR dengan satu surat pengantar yang menjelaskan secara singkat proses pembicaraannya di lembaga DPR bersama menteri yang mewakili pihak pemerintah. Dan yang H, persetujuan presiden diberikan dalam bentuk tanda tangan dalam selembar kertas khusus yang disediakan oleh Sekretariat Negara sebagai suatu pengesahan menjadi undang-undang. Sekretariat Negara kemudian akan mengumumkan undang-undang tersebut dalam suatu lembaga negara. Dalam prakteknya, untuk memenuhi jumlah pengusul sebanyak 20 orang yang harus terdiri lebih dari satu fraksi agak sulit terpenuhi. Seandainya jumlah 20 pengusul terpenuhi, masih harus menghadapi kemungkinan adanya penolakan dari fraksi yang dominan di DPR. Yang kedua, kondisi serta sistematik politik yang ada juga memungkinkan penerapan hak inisiatif DPR tidak dapat berfungsi secara efektif karena terdapat suatu hubungan yang saling mempengaruhi antara hukum dan politik. Karena apa yang secara formal ditetapkan dalam hukum dalam kondisi politik tertentu tidak dipatuhi. Sebagai contoh, dapat dikemukakan bahwa pada masa Orde Lama, presiden mengeluarkan suatu peraturan baru yang diberi nama penetapan presiden dan mempunyai kedudukan setingkat dengan undang-undang. Selain itu, ada peraturan presiden yang setingkat dengan peraturan pemerintah. Ternyata, pasal-pasal dalam Undang-Undang 1945 tidak mengatur mengenai hal ini, dan nampaknya presiden menggunakan dekret presiden tanggal 5 Juli 1959 sebagai landasan hukumnya. Selain itu, presiden juga membubarkan DPR dengan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1960 karena tidak menyetujui jumlah anggaran pendapatan dan belanja negara yang diajukan oleh Presiden. Selanjutnya, berdasarkan penetapan Presiden nomor 4 tahun 1960, Presiden membentuk DPR yang baru dan seluruh anggota DPR hasil pemilihan umum tahun 1955 diganti dengan anggota baru melalui pengangkatan oleh Presiden. Dengan kondisi demikian, maka dapat dipahami bahwa seluruh undang-undang yang dihasilkan dalam masa Orde Lama berasal dari usul pemerintah. Dalam hal ini, DPR selalu bersikap memberi persetujuan atas usul dari pihak pemerintah dan tidak menaruh perhatian pada adanya hak inisiatif DPR. Dalam masa Orde Baru, kita melihat bahwa ada kaitannya kekuatan politik menentukan lahirnya produk-produk hukum yang bersifat menunjang kekuatan politik yang ada. Karena didukung oleh undang-undang tentang pemilihan umum yang berlaku hingga saat ini. Sebagai contoh, golongan karya dalam 5 kali pelaksanaan pemilihan umum berhasil keluar sebagai kekuatan mayoritas tunggal.
Selain itu, sistem perwakilan berimbang dan sistem daftar menetapkan calon anggota MPR dan DPR membuat peranan Dewan Pimpinan Pusat amat menentukan. Kenapa hal ini? Karena penentuan calon tidak ditentukan oleh pimpinan organisasi sosial dan politik. Akibatnya, setelah calon terpilih, ikatan dengan induk organisasinya makin kuat, sedangkan hubungan dengan rakyat pemilihnya makin longgar. Pengawasan terhadap ketaatan anggota DPR pada induk organisasinya dimungkinkan dengan adanya hak recall dari pimpinan organisasi yang diatur dalam undang-undang tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Peranan pada anggota DPR lebih banyak ditentukan oleh fraksi yang merupakan perpanjangan tangan dari organisasi sosial dan politik. Mungkin hanya sebatas ini saja penjelasan dari saya tentang usul inisiatif legislatif dan eksekutif. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.